Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 18 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Syarat Seorang Pemimpin. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 3 ayat pertama sampai dengan ketiga. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat yang kelima saya bacakan sampai pada ayat yang keenam. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai kepala keluarganya, dengan sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kepemimpinan menurut firman Allah. Tidak hanya berkaca kepemimpinan di dalam gereja, tapi kepemimpinan secara menyeluruh, termasuk kemampuan dengan pertolongan Tuhan memimpin diri sendiri dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang pemimpin, maka kita boleh mengkategorikan ada orang yang berhak jadi pemimpin, ada yang tidak. Tetapi sesungguhnya setiap orang itu adalah pemimpin. Pemimpin buat siapa? Minimal dia menjadi pemimpin buat dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri? Acuan apa yang kemudian diikuti adalah acuan dari kebenaran firman Allah. Orang yang bisa menjadi pemimpin adalah yang mau memimpin diri sendiri dengan pimpinan dari Tuhan. Kalimat ini perlu diperbaiki, dipahami bersama. Orang yang mau jadi pemimpin harus mampu memimpin dirinya sendiri dengan pimpinan yang berasal dari firman Tuhan. Itulah kepemimpinan. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak boleh, yang kemudian dianggap layak atau tidak layak. Setiap orang harus berjuang menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Jangan sampai seperti yang firman Tuhan katakan, jatuh ke dalam jerat iblis. Pada bagian 1 Timotius pasal 3, di sini berbicara tentang syarat-syarat seorang penilik jemaat, atau dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, syarat-syarat seorang yang memimpin gereja. Memimpin gereja tentu memiliki sesuatu yang jauh lebih berat, karena di dalamnya kita harus memimpin dengan jalan Tuhan. Harus kemudian menjaga hidup dengan baik. Apa yang firman Tuhan katakan? Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, karena dia bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu penilik jemaat, orang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Dalam konteks yang lebih luas, kalau dia adalah istri, berarti seorang istri dari satu suami yang tak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, tetapi pendamai, bukan hamba uang. Seorang yang mampu mengelola keluarganya dengan baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Dan jikalau ia tidak mampu memimpin keluarganya sendiri, bagaimana mungkin dia mampu mengurus jemaat? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dalam konteks pada waktu itu, kita melihat setiap budaya, setiap keadaan ada kelemahan. Pada waktu itu, di zaman Rasul Paulus yang surat ini dituliskan kepada Timotius, bagaimana Timotius yang menjadi gembala jemaat yang dipilih oleh Paulus untuk bisa menggembalakan jemaat yang ditugaskannya. Dia kemudian perlu dibekali oleh Paulus. Kita melihat kalau ada hal yang memang itu berlaku umum sampai sekarang, jangan peminum. Kita lihat ada budaya minum mabuk-mabukan, pemarah, itu terjadi di mana-mana. Bukan juga seorang yang kemudian hamba uang, juga terjadi di mana-mana. Dulu, sekarang, sampai sekarang. Ada banyak orang mencari keuntungan dari pekerjaan Tuhan. Jadi mencari keuntungan tetapi bukan mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah. Dan jangan kemudian jatuh dalam kesombongan.
Ada ayat Alkitab yang kita baca tadi, janganlah seorang yang baru bertobat. Tetapi sesungguhnya orang yang sudah lama bertobat, sudah jadi orang percaya puluhan tahun, bukan berarti dia bebas daripada dosa dan potensi godaan untuk menjadi sombong. Dia punya potensi. Sehingga kesimpulannya seorang pemimpin, kalau kita boleh simpulkan, bukanlah orang yang pandai berbicara saja, tetapi kehidupannya juga berbicara. Mari kita melihat dua kata ini. Seorang yang pandai mengajar, pandai berbicara, tapi harus hidupnya juga berbicara tentang apa yang diajarkan itu, dihidupi oleh dirinya sendiri. Jangan mengajar kemudian hanya ucapan kalimat yang keluar, tapi hidupnya sendiri tidak hidup dalam pengajaran. Karena pengajaran firman Allah tidak cukup hanya dimengerti, tidak cukup hanya didengar, tidak cukup hanya dipahami, tidak cukup hanya dikuasai. Karena firman itu harus menyentuh kepada seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengingat lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati juga gunakan pikiran kita, hati-hati juga gunakan katakanlah hati kita. Sehingga seluruh kehidupan kita benar-benar ada di bawah pimpinan Tuhan. Seseorang yang telah dipimpin Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, tatkala kita taat kepada kepemimpinan Allah, maka kita akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan sebagai orang pemimpin yang memiliki syarat sebagaimana yang firman Tuhan tetapkan dan firman Tuhan katakan. Memang tidak ada orang yang layak menjadi pemimpin karena kita masih berjuang dengan kelemahan kita. Namun sebuah komunitas kalau tidak ada pemimpin maka akan jauh lebih berbahaya. Tidak ada yang menuntun. Dan Tuhanlah sesungguhnya penuntun daripada komunitas dimanapun kita berada. Baik buat diri sendiri, buat keluarga, buat gereja, di tempat bekerja, di dunia pendidikan, di tengah-tengah masyarakat, ataupun kita sebagai anggota warga negara dari sebuah negara, tentu Indonesia sebagai negara yang kita cintai. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita diberikan oleh Tuhan sebuah anugerah untuk memimpin kelompok yang lebih besar, bersyukurlah. Tetapi minimal jadilah orang yang mampu memimpin diri sendiri berdasarkan pimpinan dari Tuhan. Maka hidup kita akan berjuang menjadi orang yang ramah, bukan pemarah. Menjadi orang yang pendamai, bukan biang keributan. Menjadi orang yang suka berbagi dan bukan menjadi hamba uang. Menjadi orang yang mampu mengelola rumah tangga sendiri sebelum kita mengelola di dalam jemaat Tuhan. Kita berjuang menjadi orang yang tidak bercacat, mampu menahan diri, sopan, menghargai setiap orang, dan kemudian firman Tuhan bijaksana. Perjuangan kita adalah supaya jangan kita masuk ke dalam jerat iblis. Iblis akan menggoda setiap kita masing-masing agar kita tidak di bawah pimpinan Tuhan, tetapi di dalam godaan dan bujuk rayu iblis untuk hidup dalam keberdosaan, hidup daripada jauh buah-buah roh, jauh daripada karakter-karakter ilahi. Keberdosaan tatkala melekat pada kita, karena kita membuka diri kepada jerat iblis, maka kita sudah menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada dosa dan bukan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah kami bersedia dipimpin oleh Tuhan. Amin.